Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira banyak sekali sekarang yang sudah dalam perjalanan mudik atau bahkan sudah tiba di kampung halaman masing-masing. Mudah-mudahan saja Ramadan dan Idul Fitri tahun ini tentu saja membawa kebahagiaan buat Anda dan keluarga dan yang bisa melakukan silaturahmi. Sementara yang masih tetap nggak bisa pulang, nggak bisa silaturahmi dengan keluarga, tapi tetap saja dengan teknologi sekarang orang bisa lebih mudah untuk Hmm, berkomunikasi bersilaturahmi ya, bagi ya. iya betul sekali Mas Ersu. Iya dan kita akan mulai dengan tema apa aja nih Mas Ersu. Kayaknya sih seru banget tuh soal ini ya. Apa yang Lampung tuh kayaknya tuh trending topik banget ya Mas Ersu. Sekitar Dan 3-4 hari belakangan ini sampai saya tengah malam pun sambil menemani sahur itu saya baca percakapan di media sosial rame betul. Tapi nggak kalah ramenya juga yang ada di Jakarta ya kebijakan baru dari Pak Heru ya Mas Ersu ya. jadi ini sekarang ini kepala daerah melawan netizen, ya Mm-mm. saya kira yang terjadi. Jadi kalau di Lampung itu dipicu oleh seorang anak muda bernama Bima gitu yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Australia. Tapi kalau di Jakarta ini saya kira ini lebih pada pegiat aktivis atau aktivis baik to work dan juga para pemerhati lingkungan dan juga perkotaan ya. Ini berkaitan dengan kebijakan dari Gubernur PJ Gubernur Heru yang menghapuskan trotoar dan juga jalur sepeda dan diganti dengan jalur jalan biasa dengan alasan itu untuk mengurangi kemacetan gitu. Dan ini yang dianggap anti peradaban gitu ya. Karena di mana-mana kota-kota di dunia itu menambah jalur sepedanya Iya. dan juga meningkatkan pedestriannya sementara di Jakarta malah justru dihilangkan itu ya. Mhm. Mhm. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sebelumnya kan sudah ada apa pendanaan untuk penambahan jalur sepeda itu kan memang sudah sepertinya hanya untuk perbaikan saja gitu ya. Untuk sementara ini tidak ada penambahan dan sepertinya dan yang terakhir ini itu adalah eh, penghilangan pedestrian di daerah Pasar Santa. Jadi di sekitar Pasar Santa, kalau seandainya teman-teman yang tinggal di Jakarta Selatan terutama, itu adalah sebuah U-turn gitu di situ di pertigaan di situ Mas Hersu. Dan kemudian ini eh, pekan kemarin ini banyak sekali netizen yang terkejut begitu ya karena tiba-tiba itu sudah hilang begitu saja dan kemudian dengan alasan bahwa itu mengganggu lalu lintas di sekitar situ di mana memang daerah situ memang dari dulu memang tempatnya macet ya, terutama kalau misalnya siang hari saja suka macet, apalagi kalau pagi dan sore hari begitu. Nah, alasan dari Gubernur Heru Budi ini adalah supaya menambah jalur begitu ya, menambah luasan dari jalan di sekitar situ begitu. Nah, tapi rupanya ini justru banyak sekali netizen itu yang tidak aja netizen tapi juga suara dari ojol dan suara dari pengguna jalan yang suka lewat di situ. Rupanya ini tidak efektif Mas Hersu karena bahkan media pun yang kemudian mengamati sesudah dilakukannya perubahan tersebut seperti misalnya Kompas itu mengatakan bahwa tetap saja daerah situ juga tetap macet setelah adanya perubahan tersebut. Sehingga ini tampaknya asal-asalan saja begitu ya, dinilai sebagai asal-asalan, tidak melalui kajian ilmiah begitu dan kemudian ya asal untuk dikira-kira saja seperti itu begitu dugaan dari netizen karena memang kalau seandainya memang itu efektif pastinya akan ada perubahan di daerah tersebut tetapi bahkan pada hari Minggu pun ternyata itu tetap menjadi daerah yang macet. Nah, sementara di situ tetap macet tapi pedestriannya sudah hilang, jalur sepedanya juga sudah apa namanya diprotes begitu ya. Ini salah satunya dari Bike to Work Indonesia. Ini salah satu komunitas yang sangat berpengaruh di Jakarta ya. Sehingga pada waktu zaman Anies kemarin bahkan mereka berhasil menggolkan ya itu salah satunya permintaan agar diadakannya jalur sepeda di Jakarta seperti halnya di kota besar lainnya. Dan dengan adanya kebijakan ini mereka antara lain men-tweet seperti ini Mas Hersu. Berita duka telah hilang jalur pedestrian dan jalur sepeda di Jalan Santa Jakarta Selatan. Dalihnya solusi macet begitu. Dan kemudian di bawah masih ada tweetnya panjang sekali antara lain mungkin saya bacakan sedikit saja. Sulit untuk menepis kecurigaan bahwa Pak PJ Gubernur DKI Jakarta ingin menghapus jejak kebaikan peradaban kota. Setelah sebelumnya menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda, kini menghapus fisik jalur sepeda dan jalur untuk pedestrian. Selanjutnya dia mencuitkan tambahan seperti ini.
melanjutkan cara mengatasi kemacetan ibu kota dengan langkah-langkah tak substansial, jalur sepeda dan jalur pedestrian pun dihapus. Ini melawan kecenderungan di kota-kota di dunia yang justru mulai memprioritaskan manusia, bukan kendaraan bermotor. Pak PJ Gubernur DKI Jakarta, masih ada lebih dari 100 km jalur sepeda yang bisa dihapus, mumpung jadi gubernur. Wah, ini tampar betul ini tweetnya Mas Ya. Hersu. Ya, kita teringatkan memang beberapa waktu yang lalu, ketika nggak lama setelah beliau dilantik menjadi PJ ini, kelihatan sekali bahwa beliau ini memang tidak pro ya pada kebijakan yang pejalan kaki dan juga jalur sepeda ya. Karena seperti yang Ya. disebut tadi kan sempat dihapus itu jalur untuk penambahan jalur sepeda itu, dan kemudian diprotes rame-rame, dan akhirnya anggarannya tetap diadakan tetapi hanya untuk pemeliharaan. Padahal kan targetnya tadinya itu mau digunakan untuk menambah jalur ya. Sekarang kalau nggak salah sudah Ya. berapa ratus kilometer ya di Jakarta ini, udah banyak sekali ya. Tadi disebut 100 Iya, kalau nggak salah lebih kan dia Pak ya. lebih Mas Hersu. Saya lupa 350 tepatnya, kilometer tapi sudah. seingat saya ya, 350 Ya. kilometer gitu. Jadi memang kalau kita lihat beberapa di kota-kota dunia, terutama ke daerah apa di Skandinavia juga, yang ikonik sekali pasti di Jakarta, di Amsterdam ya. Bagaimana di Amsterdam Mhm. itu Ya. di jalur sepeda betul-betul di sana, dan di sana kalau kita nggak hati-hati, kalau di Amsterdam itu kalau model jalan gaya orang Indonesia bisa ditabrak sepeda, karena begitu waktunya orang sepeda jalan ya jalan aja nyelonong begitu di sana, karena mereka memang taat aturan banget. Jadi asumsinya kalau sudah waktunya lampu merah jalur sepeda itu ya jalur sepeda. Padahal kan kita tahu ya Amsterdam itu kotanya kecil, dan kemudian bukan hanya ini, ada kanal-kanal juga gitu yang kadang-kadang Mhm. jembatannya dibuka dan sebagainya. Tapi relatif kota itu dia tidak Ya. sekrowded ya Jakarta, meskipun tentu saja jumlah penduduk dan kendaraannya nggak sebanyak Jakarta. Tapi tetap saja bahwa di sana sepeda itu ada di mana-mana gitu ya, jalur sepeda ada di mana-mana, dan orang menjadi jauh lebih lebih sehat. Karena kalau Anda ngikutin kendaraan bermotor, ya itu tidak akan ada habisnya, dia akan Ada nambah habis terus ya. ya. Jadi kalau saya ya dipersempit aja jalan untuk apa? Untuk kendaraan roda 4 itu. Jadi orang kemudian lari ke jalan kaki, kena public transportasi, dan juga alternatifnya sepeda. Harusnya kan begitu ya kota-kota itu. Tetapi saya kira kita nggak bisa salahkan Pak PJ Heru sendiri, karena kebijakan dari pemerintah pusat sendiri juga kelihatan sekali kalau pro pada kendaraan roda 4. Dalam hal ini misalnya listrik ya, kendaraan listrik itu Mhm. disubsidi dengan Betul. alasan itu untuk ramah lebih ramah lingkungan. Tapi kan juga tetap membuat kemacetan ya, itu ya. Mhm. Intinya kan gitu, bukan Mhm. hanya ramah lingkungan tapi soal kemacetan. Jadi ini yang Mhm. saya kira visi ini yang tidak ada. Tapi saya jadi pikir-pikir gini ya Mbak Agi, ini Mhm. Pak Heru yang tidak punya visi, nggak paham gitu, atau memang ada niat sejak awal orang mencurigai bahwa dia ini melakukan dekonstruksi terhadap apapun kebaikan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Anies Baswedan. Ini yang saya jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi ya? Apakah dia tidak tidak punya Mhm. visi? Tidak, kalau kita tidak punya visi, aneh juga gitu ya. Mhm. Dan saya membaca netizen juga menyatakan wah ini hasil kerja dari anak kesayangan atau ya anak pilihan dari Pak D Jokowi gitu disebut ya Mbak ya. Iya. Iya betul sekali Mas Hersu. Sampai ada netizen yang menyebut bahwa ini anak kesayangan Pak D. Jokowi kok ngene topa gitu ya. Mungkin ini orang Jawa kali ya. Dia bilang kok ngene topa gitu. Terus kemudian juga ada ini salah seorang netizen Andi Kurniawan mengatakan benang merah seseorang yang memposting jalur sepeda tidak efektif sudah terlihat. Inikah akhir dari itu semua? Memberikan karpet merah buat di roda 4 berpenumpang satu orang. Jadi dianggap berpihak kepada mereka yang lebih punya begitu, yang hanya roda 4 yang berpenumpang satu orang itu privilege-nya lebih tinggi, lebih besar daripada sekedar yang orang yang naik kendaraan umum. Kan memang dasar dari kenapa kemarin kalau kita ikuti ya, kenapa dibuat jalur pedestrian dan sebagainya, karena memang untuk mendorong orang supaya berjalan kaki supaya lebih Ya. sehat dan juga mendorong supaya orang naik kendaraan umum karena memang kan pertumbuhan transportasi di Jakarta sangat-sangat luar biasa. Transportasi umum maksudnya ya. Jadi semuanya kan semua saling ngeling gitu, saling bersambungan satu sama lain antara baik itu MRT, busway, terus kemudian mikrolet yang ketika saya tidak
tidak tahu kalau sekarang, kemarin kan tidak berbayar dan sebagainya. Jadi hanya dengan kartu begitu semuanya bisa nyambung semuanya dan Jaklingko itu itu ya. memang didorong ke sana. Betul, Ya, bahkan mikrolet kan pakai AC begitu ya Mas iya, Hersum. iya, saya Jadi sering lihat. Meskipun saya tidak pernah naik mikrolet, tapi saya sering lihat ketika saya berhenti di halte, misalnya menunggu kendaraan lain gitu, saya lihat orang naik ke mikrolet dan mikrolet itu tertutup pintunya dan mereka semua berhentinya di halte. Nggak kayak dulu ya, kalau kita lihat dulu-dulu kan ya, mikrolet mikrolet itu berhentinya sembarang aja di mana-mana bikin bikin kemacetan. Kalau sekarang tidak, orang nunggu di halte, kemudian dia naik para sopir-sopirnya juga berhenti di halte gitu dan kelihatan nggak gila-gilaan seperti dulu yang ngebut nggak karu-karuan karena mereka sudah digaji katanya gitu ya. Jadi betul. kejar setoran gitu. Nah ini memang eh, agak aneh memang yang terjadi ini di Jakarta ini menurut saya ya. Kenapa kok justru trennya itu malah mundur bukannya maju gitu ya? Betul, betul, betul Mas Hersu. Jadi seperti mikrolet tadi ya, itu kan kemajuan yang sangat signifikan bahwa sebelumnya orang tuh bisa turun mikrolet saking supir mikroletnya itu terburu-buru, kakinya ketinggalan satu bisa jatuh. Jadi itu sering sekali kejadian yang seperti itu. Bahkan mereka saling istilahnya itu dalam tanda petik bunuh-bunuhan di jalan karena berebut penumpang begitu. Saking mereka itu kan ngejar setoran. Tapi untuk jalur khusus beberapa yang sudah memang saling tersambung begitu ya untuk mikrolet ini dengan moda transportasi yang lain itu terlihat betul kenyamanan dan kemudian bahkan sopir mikrolet itu menyapa dengan selamat siang, selamat sore, selamat pagi, hati-hati seperti itu begitu. Jadi komunikasi di kota besar di mana orang akan berangkat dan pulang kerja itu terjalin walaupun orang itu tidak saling mengenal gitu, tapi mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, ini komunikasi seperti ini yang rupanya ini agak-agak sulit ya diterapkan oleh Iya. Pak Heru Budi. Bahkan dengan penghapusan trotoar ini dan kemudian mendapatkan banyak sekali kecaman, itu memperlihatkan bahwa ini memang tidak direncanakan dengan komunikasi, dengan kemudian lebih dulu begitu ya. Istilahnya kalau membuat kebijakan baru kan mempertanyakan, kalau tidak mempertanyakan membuat sounding atau membuat supaya orang tahu tidak terkejut. Ini salah satunya orang malah mengatakan seperti ini Mas Yersu. Ini pengalaman dari yang sudah melewati tempat tersebut di sekitar Santa setelah diadakannya kebijakan baru. Ini dari Faisal Billy mengatakan malah makin parah macetnya. Ngiter doang bisa 30 menit. Gila. Kemarin pas peresmian lewat situ hari Jumat, itu malah banyak petugas. Gimana ntar kalau nggak ada petugas, pasti makin semrawut. Dia Ya, mengatakan demikian. jadi di Jakarta ini memang kalau kita tahu ya culture lama itu di Jakarta dan bukan hanya di Jakarta di Indonesia ya khususnya orang Indonesia itu malas jalan. Itu yang saya perhatikan. Tapi saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ya karena satu memang fasilitas untuk pejalan kaki itu sama sekali tidak enak di Indonesia secara umum ya Ya. kota-kota itu. Satu trotoarnya itu naik turun dan sebagainya dan kedua tidak ada penghijauan dan udara kan di Jakarta ini panas banget ya. Jadi orang juga males jalan. Nah, saya lihat sebenarnya mulai terbentuk itu seperti di kawasan Sudirman. Itu orang culture jalannya udah mulai berubah. Bahkan kalau sore hari gitu kita lihat suasananya, lihat orang berjalan kaki di situ tuh luar biasa. Dulu itu saya tahu betul beberapa teman-teman di kantor itu hanya jalan beberapa blok saja, mereka pakai mobil. Gitu ya kalau makan siang apa itu. Coba perhatikan kalau waktunya makan siang mereka jalan mereka pakai mobil. Sekarang sudah tidak sebagian gitu. Nah, menurut saya memang nggak mudah untuk mengubah habit semacam ini. Saya sering dapat keluhan dari beberapa. Kalau saya kan memang penggemar jalan kaki ya, di mana-mana saya sengaja dulu ketika saya masih misalnya aktif kantor dan pakai sopir gitu. Saya bahkan kalau pulang belum sempat olahraga, saya akan turun dari kira-kira dari rumah sekitar 3-4 kilo gitu. Sopir saya minta pulang dan saya jalan kaki gitu. Itu memang bagian dari exercise. Saya menikmati itu. Tapi di Indonesia itu banyak sekali orang yang malas jalan kaki. Bahkan ketika akhirnya mereka misalnya jalan-jalan ke Eropa yang enak jalannya pun mereka tuh pada males jalan kaki. Teman-teman di sana cerita paling males mas kalau apa kedatangan teman-teman dari Indonesia mereka nggak mau jalan kaki, maunya tuh naik mobil kemana-mana kan gitu. Iya, iya, itu salah satunya habit terjadi seperti itu karena memang fasilitasnya juga tidak tersedia, Mas Ersu. Ya. Untuk yang ada juga netizen yang menyebutkan untuk kasus yang di Santa ini mengatakan, tapi walaupun ada pedestrian di situ, tapi kalau seandainya panas sekali orang malas jalan Ya gitu. memang. Ya, memang kita tinggal di iklim tropis seperti ini. Tapi terus kemudian ada yang menjawab, kalau seandainya seperti itu bukan dihilangkan pedestriannya, tapi tinggal meminta untuk dibuatkan payung di atasnya. Jadi semacam Payung atau tanaman lah ya.
Ya, ya. Betul. Jadi seperti mungkin jalan penyeberangan orang kan di atasnya juga ada penutup minimalis gitu, atap minimalis yang seperti itu begitu. Jadi memang jangan karena sesuatu yang kemudian jarang dipakai atau apa, karena ini kan apa ya, membuat sesuatu menjadi sebuah budaya itu Membangun memang budaya baru, ya, membangun budaya nggak mudah. betul, seperti halnya budaya mengantre. Seperti kalau seandainya budaya mengantre itu dianggap tidak bisa diterapkan dalam waktu singkat, terus kemudian kita mengubahnya dengan membuat ya udah nggak usah ngantri, semuanya nanti dikasih, dibagiin satu-satu, didatangi. Itu kan mengubah apa? Mengubah cara kita bahwa kita memang seharusnya sebagai manusia itu memang punya budaya seperti itu, begitu. Jadi ini menghapus sesuatu tapi tidak apa ya Mas Ersu, sesuatu budaya yang seharusnya bagus untuk dikenalkan, bahkan ini budaya ini sudah menjadi tradisi sehari-hari di kota-kota besar, sementara di kita baru mulai dikenalkan, tapi tiba-tiba sudah dihilangkan lagi gitu. Ya, 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 ya. Salah satu contoh saya kira yang kita lihat perubahan yang sangat drastis dan budaya yang terbentuk itu antrian di bank. Ya, di antrian di bank itu sekarang kan orang Mhm. udah tertib. Kedua di Mhm. di KRL. Kan zaman dulu itu kan Iya, luar betul. biasa gila. Itu sudah mulai antrian. Tapi memang kalau pagi-pagi misalnya ketika kereta baru datang orang masih berebut masuk, yes. Tapi Mhm. untuk Iya. masuk ke sana itu untuk beli untuk masuk ke dalam itu kan mereka mesti ngetap gitu dan itu antri. Jadi sebenarnya ketika sistemnya dipersiapkan gitu ya, kemudian juga fasilitasnya disediakan, orang bisa kok jadi antri. Dan ini memang perlu kesabaran, perlu kampanye terus-menerus, bukan malah malah dihilangkan gitu. Karena kan Mhm. sekarang gini, pejabat-pejabat kita ingat ya zaman dulu ya Mbak ya, zamannya Mhm. Pak Harto yang masih jadi presiden ya, itu para menteri-menteri Mhm. itu dulu saya jarang sekali melihat mereka menggunakan foreigners ya gitu ya, yang menggunakan foreigners itu Iya, paling iya. Pak, Mhm. presiden dan wakil presiden gitu. Tapi Mhm. sekarang ini sampai level pejabat-pejabat yang apa yang sebenarnya kita nggak jelas apa kedua itu semua pakai foreigners gitu. Padahal itu saya tahu ada protokolnya, itu undang-undang protokol. Kepala-kepala daerah boleh menggunakan menggunakan foreigners dan sebagainya. Tapi sekarang menteri ketua DPR mungkin memang ada foreigners, tapi semua sekarang semua orang menggunakan foreigners. Jadi orang Indonesia itu memang senang belagu, senang kelihatan di ini makanya kemudian nggak heran kalau banyak yang flexing flexing gitu ya, dan kampungan sebenarnya saya lihat orang, apalagi nanti kita ngomong yang flexing flexing itu ya, dan mak-mak itu menurut saya norak gitu, pakai baju merek-merek gede-gede dipakai di jilbabnya, di di apa di tasnya, di itu kampungan menurut saya itu orang-orang seperti itu kan gitu. Dia pikir gaya tapi enggak gitu. Apalagi kalau kita tahu duitnya itu duit dari korupsi kan begitu ya Mbak ya. Iya. Mhm. Memalukan sekali. Yes, Jadi betul. memang budaya malu, budaya apa ya, terus kemudian memperlihatkan akhlak begitu tuh sepertinya Nggak malah ada, nggak ada. Contoh sederhana sulit saja lah, gitu ya. misalnya tradisi yang baik, misalnya kalau kalau Mhm. kita masuk ke mana, masuk ke bank, masuk ke perkantoran gitu, dan kita Mhm. berangkat duluan gitu, kita yang masuk duluan kan kita biasanya membantu membukakan dan orang ikut di belakangnya Iya. gitu. Dan orang kita Mhm. nggak pernah ada yang bilang terima kasih loh. Ya, dan bahkan mereka mungkin kadang-kadang lihat aneh, orang apain sih orang ini mau kayak gitu-gitu kan gitu ya. Jadi mengucapkan terima kasih itu susah banget buat orang Indonesia. Contohnya misalnya begini, sederhana sekali. Kalau kita pernah juga bahas gitu kan. Kalau kita ditraktir makan oleh teman-teman, Mhm. nggak pernah Mhm. ada. Saya jarang sekali saya mendengar ucapan terima kasih dari orang Indonesia itu. Dia menganggap itu Mhm. udah keharusan gitu. Padahal kan sebenarnya kan apa sih susahnya ngomong terima kasih, makanannya enak, seneng sekali saya ditraktir oleh Anda, kan itu cukup apresiasi. Memang lemah sekali kita di situ Mbak, budaya apresiasi dan penghormatan pada orang lain itu. Oke, kita kepanjangan ini ngomongin Jakarta. Tapi kita pindah juga ke kepala daerah dengan publik yang Lampung saya kira tadi itu ya. Dan Mhm. Lampung ini tentu Mhm. saja juga jalan. Tapi bedanya kalau di sana jalannya hancur-hancuran kan gitu ya, Mbak Agi ya. Mhm. Iya, iya Mas Esu. Jadi mulai mungkin mulai hari Jumat ya kemarin ya, yang mulai ramenya gitu memuncak. Karena memang ada pelaporan, termasuk ada pelaporan terhadap TikToker. Ya dia tidak hanya mengunggah di TikTok, tapi juga ada di Instagram begitu ya. Itu Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dakjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas.
Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya Mak. Di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang ngeset harga kan yang di pusat juga gitu. Dulu anjlok kadang-kadang naik gitu. Ini mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri Kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Kena lo. Dan gitu dulu deh ya. Sekian, makasih banget yang udah hadir di presentasi gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media channel gue, follow TikTok gue @aubimaxreborn karena yang Aubimax the ambles. Dan jangan lupa juga follow YouTube channel gue dan sosial media gue yang lain. Klik yang ada di bio dan kenal lo. Bye. Seorang anak muda dari Lampung, asli Lampung begitu, yang sekarang sedang berkuliah di Australia, namanya Bima Yuda Saputra begitu. Anak ini sebelumnya, sebelum dia ngetop untuk hal ini, dia sebenarnya kalau saya amati di akunnya itu memang dia senang mengedukasi Mas Hersu, melakukan edukasi tentang sesuatu, mungkin berhubungan dengan kuliahnya yang berbau digital. Kalau tidak salah marketing, digital marketing atau apa, tapi yang berbau dengan digital masa kini gitu. Jadi ini tipe anak masa kini yang ngomongnya ceplas-ceplos, judes, agak jutek begitu ya, jutek atau jutek gitu ya. Dan jadi idiom-idiomnya itu memang ya, kata-kata dajal apa itu memang khas mereka ya. Khas anak-anak zaman sekarang kalau kita amati, bahkan saya mengamati teman-teman dari anak saya, walaupun saya suka memperingatkan juga ya, jangan ikut untuk kosakata yang ini, jangan ini dibiasakan karena tidak baik misalnya seperti itu. Tapi ketika mereka masuk ke dalam komunitas itu, apalagi sekarang kita tahu ya, itu ada akibatnya juga loh Mas Hersu, dari adanya komika, ada dark jokes dan sebagainya. Dan itu kan memang percakapan semacam itu berlaku internasional. Di dunia luar pun percakapan-percakapan yang ada slang ini dan sebagainya itu juga ada, dan itu pengaruhnya besar sekali di sini. Jadi orang tua yang memang tidak mengikuti bagaimana psikologi anak sekarang, yang dimana mereka digempur oleh internet, mereka digempur dengan kosakata berbagai macam. Hampir setiap bulan selalu ada kosakata baru begitu ya. Itu mungkin agak terkejut begitu. Tapi dalam hal ini saya rasa keterkejutan itu tidak pas diterapkan oleh pemerintah daerah di Lampung. Karena kemudian ketika mereka mendapatkan kritik yang sangat kuat memang dengan kalimat begitu ya, yang kalimat pedas begitu kita lihat. Nah,
itu dia menanggapinya adalah dengan melaporkan dengan undang-undang ITE hanya karena di dalamnya tersisip kata dajjal gitu. Padahal kalau seandainya kita mau melihat internet gitu ya saat ini, walaupun itu mungkin kita tidak sarankan anak kita menggunakan kata-kata tersebut, tapi dalam percakapan sehari-hari, dalam percakapan di media sosial, hal seperti itu sudah seperti hal yang biasa digunakan Mas Ersu. Jadi sebaiknya tidak tipis kuping. Ini kemudian kan jadinya viral sekali karena tim yang melaporkan itu adalah tim hukum dari Gubernur Lampung dan kemudian malah esensi dari protes itu sendiri yaitu mengenai ada ratusan kilo jalan provinsi yang belum walaupun dia tidak menyebutkan demikian kan akhirnya terungkap lewat data-data BPS bahwa ternyata jalan provinsi ini namanya jalan provinsi loh. Masa ada 100 lebih jalan provinsi yang belum diaspal dan itu 100 kilometer hampir ya. sama Iya, betul. Itu hampir sama dari Gilimanuk ke kota Denpasar begitu. Ini kan luar biasa sekali. Dan kemudian juga ada 23% begitu ya yang jalan provinsi juga dalam keadaan rusak dan rusak berat begitu. Akhirnya semuanya terungkap gitu hanya karena tidak mau menanggapi protes ini dengan sebagaimana orang tua menanggapi protes dari seorang anak muda yang seharusnya malah diajak dialog kalau perlu begitu kan. Dan kemudian diungkapkan kesulitannya, kesuksesannya dan sebagainya, kendalanya selama ini. Jadi tidak langsung dibunuh narasi itu dengan cara melaporkan. Ini yang jadi masalah Mas Irsu. Ya, dan tapi ternyata saya lihat dukungan di media sosial luar biasa ya, dan kemudian Luar agak biasa. sulit membantah fakta-fakta itu karena banyak warga di sana yang kemudian juga mengunggah bagaimana jalan itu betul-betul jadi kubangan ya, itu betul-betul. Zaman dulu baru bisa mancing, sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk nah, lawak benar kalau kata orang Lampung ya. Salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau ya. Saya nggak membayangkan kita udah merdeka 78 tahun masih ada jalan seperti itu di Provinsi Lampung kan. Menurut saya ini, saya udah lama ya, artinya nggak ke Lampung, nggak masih keliling-keliling Lampung begitu. Tapi saya jadi terkejut kalau lu kok ini ada provinsi yang sudah Ya. yang dari Jakarta dekat sekali kan, dan Lampung ini kan sebenarnya pintu masuk ke Pulau Sumatera kan. Semua orang kalau mau dari Jawa ini kalau yang menggunakan jalur darat itu pasti lewat Lampung. Saya terkejut ternyata kalau masih banyak jalan-jalan seperti itu yang buruk. Tapi memang di Lampung ini ada persoalan serius yang menurut saya, dan ini cermin dari politik kita saat ini gitu ya, berkaitan dengan oligarki yang sangat berkuasa di sana ya, yang disebut dengan Sugar Group gitu ya. Ada perusahaan gula di sana itu yang hampir semua kepala-kepala daerah di sana itu ya, kalau utusannya mau kampanye untuk running untuk pilkada dan sebagainya, mulai dari tingkat gubernur sampai tingkat bupatinya, itu semua ditopang oleh Sugar Group ini, dan mereka tidak malu-malu lagi untuk tampil ownernya atau direksinya begitu, yang langsung tampil mendampingi apakah calon gubernur atau calon bupati gitu. Ini memang persoalan ini cukup serius ya, di mana-mana ketika kemudian terjadi perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Yang terjadi ini, para penguasa ini dia lebih memperhatikan aspirasi dari pengusaha, bukan aspirasi Ya. dari rakyatnya gitu. Betul, betul. Iya, saya pikir apa yang saya baca Mas Hersu mengenai sumbangan dari Sugar Group ini sekian miliar, sekian puluh miliar itu hanya sinyalemen saja. Tapi ternyata itu memang betul-betul terjadi di sana ya. Dan ini kan yang seperti Pak Mahfud sebetulnya itu pernah katakan bahwa untuk pilkada itu seringkali ya apa maunya oligarki begitu kan. Beliau pernah mengatakan demikian kalau tidak salah. Ya, Dan dulu yang itulah istilah yang ini Mbak, yang waktu sebut iblis jadi malaikat jadi iblis, itu konteksnya kan waktu itu Pak Mahfud ya, ketika pengalaman beliau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi itu kan banyak sekali kasus
kasus sengketa pilkada, dan kemudian dia mendapat data dari Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Pak Gamawan. Banyak sekali kasus kepala daerah yang kemudian ditangkap oleh KPK terlibat dalam korupsi ya karena biaya politik yang mahal, dan kemudian mereka berselingkuh dengan para pengusaha gitu. Dan akhirnya ketika dia menjabat, maka apa mau pengusaha itu dia membayar begitu ya, payback dia. Dan walaupun itu mungkin misalnya bertentangan dengan lingkungan, itu bertentangan dengan hierarki yang selama itu ada, bertentangan dengan masyarakat adat dan sebagainya. Tentunya dengan hutang budi yang sangat besar seperti itu, yang akan dimenangkan adalah pihak yang pernah menanam budi kepada dirinya. Nah, itulah yang terjadi sekarang yang dikatakan Pak Mahfud, dan saya juga meyakini itu terjadi hampir di seluruh Indonesia begitu. Dan untuk kasus ini Mas Hersu, kita menunggu karena katanya Pak Mahfud hari ini, kemarin saya lihat di sebuah podcast, Pak Mahfud mengatakan bahwa dia akan mendalami persoalan ini karena tidak boleh ada seseorang itu yang diintimidasi karena menyuarakan protes atau menyuarakan kritik. Karena semua orang itu memiliki hak konstitusi untuk berbicara, termasuk Bima, walaupun dia saat ini tengah berada di luar negeri gitu. Karena ini memang intimidasi kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat apa yang dikatakan Bima, saya lihat dari hari ke hari gitu ya, yang dia unggah. Terus kemudian apa kata netizen, dan juga apa yang terjadi di apa yang dikatakan oleh Ibu Kusnaina ya, Ibu Nuni yaitu Wakil Gubernur, bagaimana cara dia menjawab dan sebagainya. Ini sepertinya nggak nyambung, seperti Ibu Wakil Gubernur seperti dia mengatakan bahwa ini tidak tergantung viral dan tidak viral. Jadi kami membangun itu bukan karena viral, tapi kami memang kalau membangun ya memang karena membangun karena ada prioritas. Kalau memang sebuah infrastruktur belum dibangun itu karena memang ada prioritas yang lain. Tapi ternyata ketika ini muncul, ketika protes dari Bima ini kemudian menjadi viral, ternyata banyak jalan di Lampung saat ini hanya dalam hitungan hari saja itu diperbaiki. Jadi kan itu tidak sinkron dengan apa yang dikatakan. Dan kemudian juga intimidasi begitu ya. Intervensi kalau menurut istilahnya Bima terhadap keluarganya itu saya rasa itu luar biasa kalau sampai polisi bahkan datang ke rumahnya terus kemudian menanyakan hal-hal yang berbau privasi, yaitu mengenai ijazah dari SD, SMP, SMA, kemudian meminta nomor rekening begitu ketika dikatakan bahwa itu tidak bisa begitu ya, nomor debit begitu untuk mengetahui apakah dia mendapatkan biaya dari sponsor dari pihak mana dan sebagainya. Dan ini dianggap oleh keluarga Bima sebagai sesuatu intervensi yang nggak jelas apa maunya Mas Hersu. Ini hanya sekedar menakut-nakuti ataukah memang ada hubungannya dengan kritik tersebut gitu. Jadi saya rasa emang apa yang dikatakan Pak Mahfud, kalau dia memang betul hari ini akan melakukan intervensi, ini harus di-clearkan. Rasa keadilan harus diterapkan di mana-mana. Bahkan sekarang di internet itu sudah bergaung Mas Hersu undangan untuk mengajak, ayo yang di Cilacap speak up, ayo yang ada di NTB, yang ada di Aceh, yang disuruh warganya speak up supaya terjadi apa yang terjadi di Lampung, yaitu agar pembangunan dipercepat. Ini kan luar biasa Ya, jadinya. jadi ini memang perlawanan sosial melalui media sosial yang sering kita sebut sebagai no viral, no justice itu ya. Jadinya yang gitu itu yang terjadi, dan ini fenomena menarik menurut saya, dan kelihatannya justru gara-gara ini pejabat-pejabat Lampung dikuliti oleh para netizen ini ya. Yang tadi saya singgung soal norak-norak tadi itu kan itu juga terjadi di Lampung ya, kalau nggak salah apa itu kepala dinas kesehatannya ya di sana ya, yang pakaiannya Iya. saya perhatikan branded semua, dan bagi nggak matching saya perhatikan gitu ya. Maaf ketawa. Jadi iya, sulit mengatakannya ya, tapi karena ya itu beda penampilan, masing-masing orang punya selera sendiri. Tapi memang akhirnya menjadi bully Mas Hersu. Apa yang dilakukan oleh Ibu Raihana ya, itu kepala dinas kesehatan yang ada di Lampung, dan kemudian ada akun yaitu seperti biasa yang kemarin akun yang spill untuk kasus Rafael, yaitu Partai Sokmed, itu kemudian spill bahwa dia sudah 14 tahun itu menjadi kepala dinas kesehatan di sana dan tidak tergantikan. Jadi sudah 3 gubernur dan dia tetap menjadi kepala
dinas dengan beberapa kali ada kasus di sana, tapi kasusnya menguap begitu saja. Akhirnya itu semua terungkap dan diupload lagi kasus-kasus tersebut, Mas Hersu. Begitu juga dengan gaji dari ibu kepala dinas yang gajinya hanya sekitar 3,6 sampai 5,6 juta, tapi dia memakai tas gitu. Tasnya juga sama seperti yang selama ini kita lihat yang di sosialita yang selama ini istri dari pejabat bea cukai, pejabat pajak dan sebagainya, yaitu Hermes, Dior, Gucci, ya seperti itu. Yang harganya bahkan untuk yang Hermes dikatakan untuk harga second saja 200 juta. Begitu juga dengan penampilan yang kerudungnya itu selalu bermerek yang dikatakan minimal harganya sekitar $300 begitu, yang Louis artinya Vuitton ya ya Mbak harganya. ya, itu ya. Iya, kerudung LV, Louis Vuitton seperti itu. Jadi ini betul-betul di daerah yang miskin. Lampung kan termasuk daerah yang kategori provinsi yang di bawah ya Mas Hersu. Dan kemudian pejabatnya ada yang berpenampilan seperti itu begitu. Ini Ya. sungguh-sungguh nggak matching begitu ya. Ya, satu memang pakaiannya nggak matching, kedua juga yang dia pakai itu nggak matching dengan profil dia gitu ya. Karena dalam salah satu foto yang diunggah oleh akun sosmed itu, selain tadi itu pakaian dia bawa tas merek apa, terus kemudian salnya Mm-mm. merek apa, dan kerudungnya merek apa, itu ternyata cincin berliannya itu di tangannya juga luar biasa dan disebut wah ini udah mulai ngalahin Hotman Paris katanya begitu. Ya. Kalau Iya ya, Hotman Paris akhir kan dia pengacara mahal gitu, tapi kalau yang make seorang pegawai negeri ASN ya nggak pantas lah gitu. iya, iya betul sekali. Jadi itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi saya jadi ingat Mas Irsu ketika kemudian kemarin Rafael itu terungkapkan lewat sesuatu ya, lewat suatu kejadian yang sepertinya Ya, tidak ada hubungannya begitu kan. Tapi kemudian semuanya akhirnya terbongkar. Begitu juga kejadian seperti Brigadir Yosua begitu, yang tadinya itu akan ditutup rapat-rapat, tapi kemudian ada pergerakan dari pihak keluarganya yang mengunggah itu di FB-nya dan kemudian menghubungi seorang pengacara yang jauh di sana, dan kemudian itu akhirnya terbongkar semuanya. Ini sepertinya juga agak-agak mengarah ke situ Mas Hersu, lewat ya, lewat tweetan lewat apa unggahan TikTok dari Bima Yuda ini mengarah ke sana, karena salah satunya sekarang yang disasar juga Wakil Gubernur Lampung selain Pak Pak Junaidi sendiri ya, Pak Arinal Pak Junaidi Junaidi itu kan juga gubernurnya ya. Arinal betul. Junaidi. Ya. Dan iya, Pak Rinal Junaidi ini kemudian diungkap juga mengenai jejaknya begitu, mengenai soal dia sering sekali memarahi wartawan. Dia sendiri mengakui bahwa dirinya ini saya ini preman dan sebagainya. Dan kemudian juga ada beberapa kasusnya. Begitu juga dengan wakil gubernurnya, akhirnya saya tidak tahu siapa yang nama Jojo atau apa, tapi ini saya rasa ini berupa ancaman lewat medsos ya, karena di situ dikatakan bahwa kalau seandainya eh, eh, apa bukan ancaman mungkin ya, tekanan begitu, semacam tekanan dari medsos bahwa kalau seandainya tidak mau mencabut laporan terhadap Bima itu, maka akan diungkap tentang sesuatu skandal begitu. Ya, ya. Ini luar biasa Mas Edi. Ini bakal buka-bukaan banyak sekali ini di Yes. Lampung. Oke. Jadi ini kelihatannya menjadi blunder ketika mereka melaporkan itu, ya biasa saja saya kira. Kritik itu kalau kalau kemudian Anda dikritik dan kemudian kritiknya salah, ya silahkan Anda jawab dengan fakta gitu, fakta dan data. Sebenarnya dengan cara begitu selesai. Tapi kalau kemudian data yang diunggah oleh netizen menunjukkan sebaliknya, masih banyak jalan yang berkubang dan sebagainya, ya nggak usah baper. Itulah realitasnya, itu mesti diperbaiki. Kenapa nggak misalnya mengucapkan terima kasih atau dia bilang Ya. oke, bantu bantu kami Hmm. bagaimana mengatasinya. Tapi persoalannya itu tadi, karena sekarang ini kekuasaan itu karena banyak ditopang oleh oligarki. Jadi itu yang menurut Mhm. saya yang menjadi penjelasan mengapa mereka kemudian lebih berpihak. Mereka nggak peduli dengan soal aspirasi rakyat. Rakyat itu hanya digiring waktu menjelang pilkada atau pemilu dan pilpres, tapi setelah itu mereka lupa. Jadi jarak antara eksekusi dan janji itu dua hal yang berbeda. Saya kira kita mesti Mhm. mengakhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi ya, karena ini sudah mendekati hari raya dan mudah-mudahan semua selamat di perjalanan, karena saya baca banyak sekali terjadi kecelakaan di jalan-jalan tol gitu ya. Hati-hati, Mhm. tetap mengendara dengan hati-hati dan jangan sampai kemudian tidak selamat bertemu dengan keluarga. Oke, Mbak, kita pamit ya Mbak ya. Saya Ya. sebenarnya Dan saya Gibeta, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.